Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى مشايخنا ومربنا حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وعلى أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حضرات المحترمين والمحترمات, para alim ulama, para sepuh bin sepuh, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para jemaah, bapak, ibu semuanya, yang alhamdulillah kita bersama-sama telah menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada saat ini semoga menjadi salah satu sebab musabab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita, sehingga rahmat tersebut dan keberkahan yang Allah curahkan menyebar kepada orang-orang terdekat kita, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi keluarga kita dan keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dan melindungi kita semuanya fi din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung di bulan Muharram dan akan memasuki bulan Safar. Bulan Safar adalah di antara bulan yang memiliki sejarah yang sangat besar di dalam Islam, mulai dari perkembangan Islam, di mana bulan Safar menjadi bulan yang sangat ditakuti karena di dalamnya berbagai macam hal yang dikhawatirkan untuk dilaksanakan, sehingga dulu di zaman-zaman jahiliyah sebelum Islam ada menerangi umat, maka mereka sangat enggan untuk melakukan aktivitas di bulan Safar. Maka Islam menghilangkan, menghapus tradisi ataupun yang menjadi kekhawatiran masyarakat di bulan Safar, karena segala apapun yang terjadi semuanya adalah atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan dalam suatu riwayat bahwasanya segala apa yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan di bulan-bulan Safar ataupun bulan-bulan setelahnya dan seterusnya untuk senantiasa bertawajuhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memanfaatkan waktu dengan beramal kebaikan hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan amal kebaikan dan dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kitab Risalah Al-Mu'awanah. Wa 'alaika bima'rifati jami'i ma harramallahu 'alaika litajtanibhu fa inna man la ya'rifu syarra yaqa'u fih. Wajib bagi kita, ini adalah suatu kewajiban bagi kita mengetahui segala bentuk apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu tuntutan bagi kita untuk mempelajari berbagai macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang dalam makanan, apa yang dilarang dalam minuman, apa yang dilarang dalam pakaian, apa yang dilarang dalam perbuatan. Jadi wajib bagi kita mempelajarinya. Maka di sini adalah dengan cara menuntut ilmu. Maka dengan menuntut ilmu lah kita bisa mengetahui apa yang halal, apa yang diharamkan. Di sini maka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Mencari ilmu itu wajib bagi segenap laki-laki muslim dan segenap perempuan muslimah. Maka wajib hukumnya. Maka intinya kita mencari ilmu, belajar, menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim itu agar kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Di sini yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ini kita wajib mengetahui. Dari ucapan, misalkan gak boleh haram ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wajib kita tahu oh ghibah itu membicarakan orang lain itu haram. Namimah, mengadu domba sehingga dua golongan bermusuhan. Nah ini zaman sekarang ini. Zaman sekarang dengan adanya berbagai macam media misalkan dibuatlah suatu propaganda adu domba. Umat Islam diadu domba golongan A, golongan B. Padahal intinya sama-sama saudara, sama-sama seiman, sama-sama setanah air bahkan. Sampai rela saling mukul, saling melukai, bahkan saling bunuh-bunuhan. Naudzubillah min dzalik. Ini fitnatul zaman yang terjadi pada saat ini yang kita ketahui di berbagai macam media sosial dikarenakan fitnah adu domba. Haram. Makanya hal-hal yang diharamkan dalam syariat itu pasti ada mudaratnya, apapun itu. Bicara omongan tadi haram, namimah haram hukumnya. Adu domba, apa mudaratnya? Ya banyak. Mudaratnya bisa musuhan, mudaratnya bisa mukul, bisa membunuh, mudaratnya bisa saling menjauhan, menghilangkan persatuan, menghilangkan rasa persaudaraan, sama-sama umat Islam, sama-sama satu negara, sama-sama satu wilayah, malah menjadi keributan. Ini haram. Makanan yang diharamkan pasti ada mudaratnya. Khamr, hal-hal yang memabukkan haram, mudaratnya ke akal sehat, hilang akal sehatnya, apapun itu. Nah, hal-hal yang minuman yang diharamkan, makanan juga demikian yang diharamkan, misalkan bangkai haram, misalkan. Kecuali bagi mereka yang memang dalam situasi khusus dengan kadar tertentu, karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit di sini. Nah, di sini perlu kita ketahui, mempelajari, wajib bagi kita mempelajari dan mengetahui
berbagai macam bidang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar kita menjauhinya. Menjauhi. Nah, di sini agar kita menjauhi, maka jangan kita dekati. Kalau kita mendekati hal-hal yang diharamkan, maka bisa kemungkinan besar kita akan mencobanya. Nah, begitu. Maka di sini kita mengetahui hal-hal yang haram agar kita menjauhi. Nah, gitu. Agar kita menjauhi. Kalau kita mendekati, maka kemungkinan besar bisa saja mencobanya, pengen tahu lah, alasannya penasaran, alasannya ini itu dan sebagainya. Ini fa inna man la ya'rifu syarr yaqa'u fi, bahwasanya setiap orang yang tidak mengetahui hal-hal yang buruk, hal-hal yang diharamkan, maka terkadang dia akan terjerumus ke dalamnya. Lah di sini karena dia nggak tahu. Karena dia nggak belajar. Oh, saya nggak tahu kok ini nggak boleh. Ya karena kamu nggak belajar di sini. Nah, apakah ini akan menjadi siksaan ataupun dosa bagi dia? Memang setiap perkara yang tidak dia ketahui itu sudah di luar dari kuasaannya dia, tapi dia tetap berdosa dikarenakan tidak mau belajar atau mempelajari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ini, oh saya nggak tahu, misalkan ini makanan yang haram, dia makan misalkan. Makanan yang haram ya sudah kita jelas, makanan babi misalkan, babi haram hukumnya. Nah kita makan. Nggak tahu alasannya, nggak tahu, aku nggak tahu kok itu makanan kok. Iya, memang ketika kamu nggak tahu, memang tidak ada hal apapun yang terjadi bagi kamu karena alasannya kamu nggak tahu. Tapi kamu tetap diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu kok nggak menjadi tahu? Kok nggak belajar? Kok nggak menuntut ilmu? Nah, di sini karena hukumnya mencari ilmu itu wajib. Hukumnya mencari ilmu itu wajib. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ya ilmu yang saat ini kita butuhkan. Kalau kita lagi sholat, ya butuh ilmu tentang sahnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau kita lagi puasa, ya otomatis ilmu yang menjelaskan tentang sahnya puasa, yang membatalkan puasa. Kalau kita pengen makan makanan, ya ilmu yang menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram dan seterusnya. Minuman halal, minuman haram, ucapan haram, ucapan haram, perbuatan halal, perbuatan haram. Wajib mempelajarinya. Karena kalau kita nggak mempelajarinya, maka akan terjerumus ke dalamnya. Maka ada mudarat di situ. Wa alam annahu la yukhsha ala dhi dinin min wuku'ihi fi tanawulil muharramatil ainiyah ka aklin ma la yahillu akluhu minal hayawanat wala fi ahdi amwalin nasi adwanan wa dhulman bil ghasab wa nahab wa syarakah fa inna dhalika innama yasdugu ghaliban min jabbarin anidin aw syaitanin marid. Ketahuilah bahwasanya setiap dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keteguhan agama, keyakinan dalam agama, mereka pastilah terjerumus ke dalam lembah hal-hal yang diharamkan, seperti memakan makanan yang haram ataupun minuman yang haram, misalkan dan lain sebagainya. Ini semuanya disebabkan oleh beberapa faktor yang didukung oleh setan. Nah, sehingga setan tadi menyebabkan dirinya tadi untuk mengelabuinya, untuk menipunya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Karena dia nggak belajar misalkan, gampang oleh setan dirayu dalam pikirannya, coba aja dulu minuman misalkan yang diharamkan, nggak ada dalam pikiran hawa nafsunya, coba aja dulu. Maka sangat gampang, sangat mudah setan merayunya, sangat mudah setan untuk merajuknya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahkan orang yang punya ilmu pun
bisa terjerumus. Apalagi orang yang nggak punya ilmu pengetahuan. Orang yang sudah tahu pun terkadang bisa terjerumus ke dalam tipu daya setan. Apalagi orang yang tidak punya ilmu pengetahuan, yang nggak mengerti. Nah, di sini. Makanya di sini kita harus benar-benar mempelajari dari hal-hal yang menjadi kewajiban kita diketahui. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasanya sesungguhnya seseorang bisa melakukan ataupun bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama itu. Ada beberapa kemungkinan untuk kita menjadi pegangan untuk kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang. Apa itu? Di antara orang yang terjerumus ke dalam lembah hal yang bisa melakukan perbuatan yang diharamkan, maksudnya bisa makan ataupun minum, berkata ataupun sebagainya. Yang pertama adalah tarkut taftis fi maudhi'i. Seseorang bisa melakukan makan makanan haram ataupun minum minuman haram dikarenakan dia meninggalkan pemeriksaan, mencari dalam barang ataupun minuman tadi yang diharamkan. Artinya begini, artinya orang tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan ataupun minuman yang dia konsumsi. Ya, beli di toko ataupun beli di warung, langsung aja ada makanan minuman dia makan. Tidak ada pemeriksaan dulu, ini makanannya makanannya nih daging apa ataupun minuman apa. Atau lebih mudahnya sekarang sertifikat halal. Kita meninggalkan hal tersebut. Beda kalau memang itu makanan sudah diketahui, yang buatnya orang baik, misalkan bahannya kita ketahui, kayak ote-ote, mana ada ote-ote sertifikat halal, misalkan secara umum gorengan-gorengan di situ tersebut. Kayak misalkan kita tahu ote-ote terbuat dari ini, misalkan secara umum orangnya tahu begitu. Nah ini diantaranya terkadang orang bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Nah di sini meninggalkan pemeriksaan dalam apa yang dia konsumsi. Adapun yang kedua, sahsun majhulun indaka wala ta'rifuhu bi khairin wala bi syarrin. Yaitu yang kedua adalah seseorang yang tidak kita kenal bagi kita dan kita tidak mengetahui kriteria orang tersebut, baik ataupun buruknya. Nah, di sini terkadang kita juga bisa terjerumus. Kita bisa karena kita bergaul dengan dia, kita sering berkumpul dengan dia, maka bisa saja kita terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Terus yang ketiga, seseorang tersebut bisa melakukan hal-hal yang terlarang, yaitu saksun ma'rufun indaka bidzulmi kalladhi yu'amilu birriba wa yujazi fi bai'ihi, yaitu seseorang yang kita kenal dengan kedzalimannya dalam setiap apa yang dia kerjakan. Oh, ini orangnya orang yang enggak bagus. Dari situ. Maka di sini kita harus menjauhkan diri kita dari orang tersebut. Maka ini ada 3 hal terkadang kita pahami betul. Yang pertama adalah meninggalkan pemeriksaan terhadap apa yang kita konsumsi, apa yang telah diberikan oleh orang lain. Ini. Yang kedua adalah seseorang yang majhul bagi kita, yang tidak ketahuin, nggak kenal. Bagi kita kebaikan atau keburukannya, sehingga kita
bergaul ataupun berkumpul dengan orang tersebut terkadang bisa terjerumus bagi kita melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, karena orang tersebut ma'ruf, dikenal dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik baginya, sehingga kita berkumpul dengan dia bisa saja kita terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Maka fayambaghi alla tu'amil hada rasan, maka sepatutnya bagi kita menjauhi perkara-perkara tersebut. Wa in kana wala budda faqaddim taftish wa su'al. Kalau kita memang tidak bisa meninggalkan karena sudah sudah terlanjur dekat, terlanjur berkumpul, kenal baik dengan orang-orang tersebut, ataupun kita ini memang dari awal suka berkumpul dengan hal-hal tersebut, dengan orang-orang tersebut, maka faqaddim taftish wa su'al, maka dahulukanlah untuk senantiasa mencari, untuk memeriksa terlebih dahulu apa yang akan kita konsumsi dari makanan ataupun minuman ataupun dari pembicaraan yang akan dibicarakan ketika berkumpul dengan orang tersebut. Wa hadza kulluhu minal wara', dan ini semuanya adalah bagian dari wara'. Hatta ta'lam annal halala fi yadihi nadir ajiz fa inda dzalika yajibu 'alaikal ihtiras. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya sesungguhnya hal-hal yang dihalalkan dalam syariat itu sangat terjangkau, sangat mulia, maka wajib bagi kita untuk menjaga diri kita untuk senantiasa memanfaatkan kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui untuk mengerti dari hal-hal yang dilarang ataupun yang diperbolehkan dalam syariat. La ilaha illallah. Adapun yang kedua adalah adamul ihtiras minal muamalatil fasidah wa tariqil khalas an tajanib jami'il buyu' al fasidah wal makruh wala tabi wala tashtari illa bi sighatis sahihah. Adapun yang kedua di sini untuk kita, kewajiban bagi kita adalah wajib menjaga dari segala muamalah. Muamalah adalah jual beli. Muamalah yang fasid, yang tidak sah. Adapun cara penyelesaiannya, kita untuk menjaga dari muamalah yang fasid ini dengan cara adalah harus jual beli dengan cara yang syariat. Ada penjual, ada pembeli, ada syirah, ada barang dan ada orangnya, semuanya lengkap. Nah, seperti itu. Makanya jual beli secara syariat itu ada penjual, ada pembeli, ada orangnya maksudnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Barangnya nyata, barangnya kelihatan. Dan ada namanya alat tukarnya, yaitu uang. Yang kelima ada sirahnya, ada ijab qabulnya, jual beli. Ini syaratnya 5 ini: penjual, pembeli, barang yang dijual, dan alat beli yaitu uang. Yang kelima adalah sirah, ijab qabul, saya beli. Di situ. Wala ba'sa bil mu'atah fil muhaqqirat, dan tidak apa-apa kalau misalkan barang yang dijual itu yaitu barang-barang yang sepele. Seperti misalkan gorengan, ini adalah jualan barang yang sepele. Kalau kita makan dulu baru bayar, nggak apa-apa, karena ini adalah hal yang sepele. Namanya mu'atah nanti. Di sini. Kalau makanan kayak gorengan misalkan, gorengan harganya 1.000 ataupun 1.500 ataupun 2.000. Nah ini nggak apa-apa makan dulu. Kalau yang sebenarnya adalah beli dulu, satu bayar dulu baru makan. Ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa oleh ulama. Kalau misalkan barang tersebut barang yang receh, barang yang sepele kayak gorengan, kan sepele toh. Hanya gitu, makan dulu baru dibayar.
namanya mu'atoh. Gak apa-apa kalau hal yang sepele. Tapi kalau hal-hal yang sangat besar, misalkan beli motor ataupun mobil, harus ada barang, ada uang. Jangan kita terima uangnya dulu. Jangan terima barang, ada barangnya, uangnya nggak ada. Jangan, nggak boleh. Atau barangnya nggak ada, nggak boleh. Uangnya ada, barangnya nggak ada, nggak boleh. Atau ada barangnya tapi nggak kelihatan, dalam karung misalkan, atau di dalam di atas awan misalkan. Saya jual pesawat misalkan, di mana itu di atas misalkan, nggak boleh. Saya jual burung, di mana itu di pohon misalkan, nggak boleh. Gitu. Ada memang, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dimiliki, harus bermacam-macam. Ini nggak boleh. Nah, itu nanti masuk kepada pembahasan tentang jual beli secara secara online. Itu nanti pembahasan di dalam kitab fikih secara mendetail. Itu nanti pembahasannya di kitab fikih. Wajatanib al-ghash, dan ketika kita jual beli bermuamalah, maka jauhilah ghash, yaitu menipu. Jauhi dan menipu. Barangnya ini enggak bagus dibilang bagus. Barangnya ini sebenarnya KW dibilang asli. Ini enggak boleh. Jual beli menipu ini. Wal kadzib, berbohong. Bilangnya ini sudah matang padahal masih mentah. Di atasnya bagus, di bawahnya enggak bagus. Bahkan dicampur. Ini wal halaf ala salah, dan sumpah palsu, bersumpah enggak boleh. Kalau kita lagi jualan enggak boleh bersumpah, jadi enggak berkahnya barang tersebut. Wala taktum aiban fi sil'atika, dan jangan menyembunyikan aib yang ada di barang yang kita jual. Kalau misalkan ada aibnya, misalkan kita beli motor kepada seseorang ataupun mobil kepada seseorang, tunjukkan saja aibnya. Saya jual sekian karena di mobil ini ada kekurangannya ini, sebutin. Ketika disebutin kepada orang tersebut yang akan membeli, dan setelah dia membeli dan aib tersebut, kekurangan tersebut kelihatan, maka orang tersebut sudah merasa puas, sudah merasa rela, ridho, dan tidak ada masalah apa-apa di belakang. Tapi kalau nggak disebutkan aibnya, di depan nggak disebutin aibnya, ketika sudah terjadi akad jual beli, dimiliki dan dibawa, ternyata kelihatan kekurangannya, maka akan ada penyesalan, dan bahkan ada percekcokan di akhir nanti. Ditipu lah berbagai macam hal di sini. Ini maksudnya jual beli secara syariat. Nggak boleh ada saling menyembunyikan aib yang ada pada barang tersebut. Intinya adanya syariat tersebut, adanya akad dalam syariat untuk menghilangkan hal-hal yang ketidaknyamanan di akhir. Itu intinya. Makanya dalam syariat sangat ketat dalam syaratnya, dalam prosedurnya disebut. Dan orang yang bermuamalah amalan syariat pasti akan menghasilkan suatu kelegaan ketika dia membeli, ketika dia memanfaatkan itu akad. Lawi tala'a alaihi al-mushtari lam yashtariha bidzalika tsaman. Aib tersebut, kekurangan tersebut, seandainya tampak di hadapannya orang tersebut di awal, maka dia tidak akan membelinya. Misalkan apanya yang bobrok, apanya yang rusak, seperti itu, tunjukin. Beli HP misalkan, HP bekas, apa kekurangannya? Oh, ini kekurangannya sinyalnya begini, kurang. Atau dia beli HP misalkan, oh ini volumenya kurang nyaring, ada yang pedot kayaknya, seperti itu. Tunjukin semuanya kekurangannya, sehingga orang yang membeli tadi merasa rela gitu setelah dia membelinya. Wahdar kullal hadar, hati-hati, dan ini harus diperhatikan, minal muamalati bir riba, yaitu muamalah riba.
fa innahu minal kabair, bahwasanya riba ini adalah bagian dari dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala bentuk dari riba jika kalian benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'danu, jika kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan kalian melakukan muamalah riba, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, maka siap-siaplah kalian, Allah akan memerangi dan Rasulnya, yaitu Allah akan memerangi kalian dan Rasulnya jika masih tetap melakukan muamalah riba. Nah, ini intinya adalah kita harus benar-benar mempelajari segala bentuk apa yang menjadi kewajiban kita untuk mengetahui apa yang dilarang, apa yang dihalalkan oleh syariat. Maka di sini kewajiban kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib bagi kita. Tidak memandang umur, enggak harus masih muda, enggak harus masih bekerja. Enggak, semuanya berkewajiban. Entah itu anak kecil, masih sekolah, entah itu masih sudah bekerja, entah itu sudah menikah, entah itu sudah punya cucu, entah itu sudah lanjut usia, tetap wajib mencari ilmu. Sebagaimana Imam Hanafi rahimahullah taala, beliau ketika ditanya oleh oleh seseorang di mana yang saat itu beliau kemana-mana membawa pulpen ataupun tinta dan kertas. Wahai Imam, kenapa mau kemanakah engkau? Sedangkan engkau ini sudah menjadi seorang pemimpin ulama dan ilmumu sudah sangat luar biasa. Kau masih tetap saja membawa tinta dan pena, kalau kita sini pulpen, tinta dan kertas, menulis, mengajar dan belajar. Dia menjawab, saya mencari ilmu mulai dari lahir hingga liang lahat. Talabtul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka di sini pentingnya mencari ilmu. Bahkan ada sebagian dari ulama mereka mencari ilmu sudah menikah, sudah punya anak, mencari ilmu sampai belasan tahun, 15 tahun, hanya untuk mencari satu masalah ilmu yang belum dia ketahui. Hanya ingin mencari suatu ilmu yang belum dia ketahui jawabannya, sampai 15 tahun berkelana mencari ulama, mencari para orang-orang yang faham agama, bertanya kepada mereka. Nah, di sini ini pentingnya kita mencari ilmu, karena setiap dari mencari ilmu memiliki keutamaan, di mana keutamaan sering kali kita dengar keutamaan orang mencari ilmu. Malaikat senantiasa mendampinginya, malaikat senantiasa mendoakannya, bahkan ikan yang di laut pun mendoakan untuk orang mencari ilmu. Bahkan orang-orang pun terpilih dikarenakan dia mencari ilmu. Bahkan orang yang senantiasa mencari ilmu dari kecil, kita punya anak misalkan, diajarkan, disuruh belajar, disuruh mencari ilmu, disuruh mengamalkan berbagai macam bidang ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga akan didapatkan pahalanya kelak di akhirat. Ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak ada bosannya atau tidak ada putusnya orang mencari ilmu. Enggak ada gengsinya. Oh, sudah besar, enggak ada. Sekarang yang miris adalah anak-anak kalau sudah kelas sekolah SMP misalkan, yang dulu ketika SD masuk TPA, SD masuk TPQ misalkan di masjid, ketika tamat SD masuk SMP wes hilang belajarnya di TPQ ataupun di TPA. Ini yang sangat kita sedihkan, yang harus kita perhatikan.
anak-anak kita tetap dimanfaatkan. Jangan sampai kesibukannya dia dalam waktunya untuk mencari ilmu, khususnya belajar membaca Al-Quran, belajar tata cara sholat, belajar tata cara toharoh, bersuci, hilang begitu saja. Sehingga ketika dewasa dia tidak tahu cara sholat yang tepat, cara berwudu yang tepat. Ini yang sangat menyedihkan bagi kita. Ini yang harus ada perhatian bagi kita untuk benar-benar memperhatikan anak kita, apakah benar-benar sudah tahu tata cara toharoh, berwudu, minimal berwudu. Karena banyak kita ketahui anak-anak yang baru masuk SMP, ketika kita tes cara berwudu kurang benar. Cara membasuh wajah, karena wajah tadi ada batasannya, kurang benar cara basuh wajah. Ada yang nggak dibasuh. Cara basuh tangan, cara ngusap kepala. Oke, ngusap kepala sangat gampang, mudah. Tapi yang membasuh wajah ini perlu diperhatikan. Dan juga membasuh kedua kaki. Hanya kaki depannya tok, yang belakang tumitnya nggak dibasuh. Nah, ini perhatikan. Kalau wudhunya saja sudah tidak sah, maka sholatnya apalagi? Dari sini. Oke, wudhunya sudah selesai, sudah benar ketika sholat. Bagaimana tumakninahnya? Nah, bagaimana rukun-rukunnya dan semuanya, pelaksanaannya wajib kita perhatikan. Ini adalah bidang ubudiyah, belum lagi bidang-bidang yang lain. Maka di sini pentingnya ada TPA, TPQI atau madrasah diniyah. Madrasah diniyah adalah sekolahan yang mengajarkan tentang ilmu agama. Minimal adalah agama yang wajib dia ketahui dalam kesehariannya dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Semoga semangat dalam mencari ilmu yang bermanfaat dan semoga dibukakan pintu hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hari ini pengajian sehat walafiat. Amin. Pertama, kita bicara masalah haram halal. Saya terus terang aja, saya bergaulnya tiap hari, ya seringlah dengan orang non-muslim. Jadi kalau makanan apa saja harus diteliti. Telepon kemana, makan kemana dengan orang non-muslim. Katanya sudah tadi berhati-hati berteman. Nah, kalau diberi makanan di rumahnya, itu non-muslim hanya ngerti bersih. Betul. Kalau orang Islam kan ngerti halal. Ya. Caranya mengecek itu kira-kira barang itu haram halal gimana? Oh iya. Itu pertama kan. Ya. Nah, sekarang ngetren lah. Kalau mau beli barang harus ngerti barangnya. Ya. Jangan langsung bayar. Soalnya ya mungkin bukan hanya saya dan keluarga saya. Kadang-kadang dia kirim contohnya COD, Ya betul. Ya, tidak sesuai. Contohnya yang di pengalaman pertama Arauji itu bagus. Ternyata barang seperti pasar sore. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Ustaz, kalau beli mobil harus kekurangannya apa itu dijelaskan. Ya, betul. Ini contoh rakyat aja kan, itu yang untuk mobil, saya mobil yang tahu. Itu barangnya bagus, sudah habis di senar bagus, dia pakai. Setelah dibeli dengan temannya sendiri, dia nggak tahu. Loh, rakyat itu langsung melakukan. Itu masuk penipuan ada.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Bang. Oke, tadi di sini dijelaskan tadi di awal wa in kana labudda, jika kita itu tidak bisa meninggalkan seseorang secara terang-terangan, ya karena saking dekatnya kita akan bertamu, misalkan kita dekat dengan teman dekat atau teman yang benar dari kecil hingga besar begitu. Maka apa yang kita lakukan ketika disuguhin makanan apa minuman, yaitu faqaddim taftis wasu'al, maka kita dahulukan dengan cara bertanya, periksa dengan cara bertanya. Oh Pak Mas, misalnya kita teman, Pak Bu, misalkan ini orang non muslim, atau ini orang ini doyan makan daging yang dilarang oleh agama, oleh kita maksudnya begitu. Tinggalkan ini daging apa gitu, tanya, nggak apa-apa, ditanya dulu. Ini adalah bagian dari sifat wara, menanyakan secara terang-terangan. Ya memang agak dikit nggak enak kalau kita menanyakan secara langsung, tapi karena kita juga sama-sama menjaga orang tersebut tidak menghargai kita, yang kita ini adalah orang Islam, ya kita juga sama. Dengan sebaliknya kita tanyakan juga kepada orang tersebut, ini daging apa, seperti itu. Kalau orang tersebut menghargai kita yang beragama Islam, nggak mungkin kita disuguhkan dengan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, dari daging babi misalkan ataupun minuman khamar. Kalau dia tahu, contoh kecil ketika ada di Kalimantan, ketika kita berkunjung suatu daerah non muslim dan orang tersebut, tuan rumah ini tahu kita ini muslim, maka dia akan paham betul, tidak akan pernah menyuguhkan minuman ataupun makanan yang non muslim karena saking menghargai. Ketika disuguhkan itu makanan minuman, karena tuan rumahnya tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, ya kita tinggal menjelaskan jadi diri kita sebagai muslim yang dilarang untuk makanan dan minuman. Intinya adalah menanyakan terlebih dahulu, Pak Bambang. Tanyakan dulu, ini makanan dagingnya apa, seperti itu. Kalau misalkan orang itu terbiasa di rumahnya terbiasa makan daging yang diharamkan dalam syariat. Ini yang pertama. Ya maaf, kita menyinggung perasaan orang itu hubungan saya maaf dan mereka Ustaz. Iya. Saya sebelum mereka kan sering mengikuti di YouTube Ustaz siapapun saya. Ada yang saya Ustaz ya. Soalnya setiap menyinggung perasaan orang itu pasti dosa. Saya tanya, ini makan apa bahannya? Dia kali makan beno, nggak usah. Dan main dengan saya, dengan orang itu, dengan teman anak saya ini kan, ya tidak cocok lama-lama suatu saat biasanya itu tidak dengerin lagi lah. Nah gitu loh, saya kan soalnya apa di agama jangan sampai menyinggung perasaan orang, menghargai orang, dari beli apapun dengan orang itu dimakan. Apa kira-kira ada pertentangan dengan teman saya bisa jelek lah. Terima kasih. Walaupun barang tersebut non halal seperti itu, tetap dimakan. Ya tidak ngerti saya haram, tidak ngerti saya diberi makan. Nah, ini makanya di sini kan disebutkan wa in kana labudda. Kalau misalkan kita itu tidak bisa berbuat apa-apa ya karena saking dekatnya kita teman dengan itu. Ya, maka dengan cara nanya. Itu untuk menjaga kita, untuk menjaga kehormatan agama kita. Ini maksudnya. Nah, kalau misalkan kita sama-sama, misalkan contoh, kita istilahnya nggak enakan, dikasih apapun, kita makan, kita minum, seakan-akan kita nggak menghormati kita sebagai yang punya, yang berpegang teguh dengan agama. Ini orang tersebut saja tidak menghargai kita sebagai orang yang beragama, masa kita juga harus menghargai orang tersebut? Seperti itu misalnya. Iya. Bukan dari menurut dia halal. Menurut dia halal. Tetap menghargai. Dia semuanya Allah menghargai. Tersengaja dia berani kemana-mana.
cek dokter selesai kan. Kalau minum perasaan orang kan dosa. Di agama kita tetap, di agama kita. Dia tetap ditanyakan. Tetap ditanyakan. Iya. Biar dia suatu saat tersinggung, biarkan aja. Ya enggak, bukan masalah tersinggung enggak tersinggungnya. Kita jelaskan bahwasanya ini adalah hal yang dilarang dalam agama kita. Jangan nggak tahu seseorang, orang tersebut makan babi misalkan, contoh kita sebut nama aja merek, makan babi bagi dia tuh biasa, bagi dia tuh boleh. Di Cenengan dikasih babi, sedangkan nggak tahu itu daging babi, sedangkan dia tuh doyan makan babi. Cenengan agama Islam, apakah tetap makan daging babi? Seperti itu. Oh, saya kalau nggak makan ini nggak enak perasaan saya ini. Lah kan otomatis kan Cenengan telah merendahkan agamanya Cenengan sendiri. Orang saja tidak menghargai Cenengan yang punya agama, masa Cenengan menghargai orang lain yang tidak menghargai agamanya Cenengan? Oh, nggak tahu misalkan dia itu nggak tahu, dia itu maksudnya baik memberikan makanan. Ya kalau Cenengan memang dia itu baik dalam menghargai Cenengan jelasin. Ya seperti itu, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Dikasih misalkan bir, misalkan kita sebut merek, whisky misalkan, minuman yang diharamkan dalam syariat. Dikasih minuman, bagi dia tuh boleh karena dia non muslim, Cenengan tetap minum. Oh kalau nggak minum nih nggak enak saya gini. Kan ini kan sama-sama halnya. Oh kalau nggak minum nih saya nggak menghargai dia sebagai teman saya. Ini maka di sini disebutkan fajtanibhu, jauhin. Daripada kita mengorbankan agama kita, daripada kita itu merendahkan agama kita sendiri karena sakingnya kita menghargai orang lain, nah ini kan nggak baik, nggak benar. Nah, seperti itu. Nggak bisa kita menghargai orang lain dengan cara merendahkan agama yang kita anut. Nah, intinya bertanya dulu, tetap ditanyakan. Ya kembali kepada Cenengan masing-masing. Mau dimakan, mau diminum, ya kembalikan kepada masing-masing. Tapi solusinya kalau kita beragama, ya kita tanyain. Itu solusinya tau. Nggak ada lagi solusi selain ditanya. Nggak ada lagi solusinya selain ditanya. Ini yang pertama Pak Bang ya. Intinya ditanyain. Terserah tersinggung atau tidak, ya ditanyain. Ini solusinya, nggak ada lagi solusinya. Apa solusinya? Selain ditanyain. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah muamalah. Makanya muamalah itu tadi disebutkan itu harus ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, terlihat barangnya juga, ada uangnya juga. Nah, sekarang adalah ada jual beli secara kontemporer, jual beli online seperti itu, di aplikasi-aplikasi kita beli online. Maka bagaimana jual beli online tersebut? Nah, di sini akan dibahas di kitab fikih yang lebih mendetail. Di sini adanya, makanya yang serupa dengan jual beli, serupa yang diserupakan dengan cara beli COD. Apa COD tersebut? COD adalah barang yang kita tentukan untuk dibeli, tapi bayarnya ketika ada barang. Itu bagaimana? Lah kembali kepada kita ridho apa enggak? Ikhlas apakah enggak beli barangnya? Maksudnya tadi kita rela enggak menerima itu barang. Makanya di antara untuk menghilangkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan bagi kita yang merasa ditipu, barangnya enggak sesuai dengan gambarnya, itu ada namanya di situ dikasih solusi dikembalikan ditukar atau dikembalikan seperti itu. Ini adalah bagian yang mendekati tata cara jual beli secara syariat. Mendekati saja, hanya mendekati. Kenapa? Karena ketika kita mau beli barang, barangnya ada, uangnya ada, dan kita boleh
mengembalikan itu barang. Hanya saja di situ yang menjadi permasalahan dalam beli COD adalah pemiliknya. Karena pemiliknya itu ada di sana, sedangkan yang mengantarkan kepada kita itu adalah karyawan, adalah tukang kurir, bukan pemilik. Nah, maka di sini menjadi akad yang didekatkan, yang mendekati dengan cara akad wakalah, mewakilkan. Jadi kurir adalah wakil dari si penjual sana. Tinggal nanti ini kalau kita cari lebih dalam lagi, masih panjang prosesnya. Masih panjang prosesnya dalam jual beli tadi secara elektronika tadi. Ini yang menjadi pembahasan dalam kitab fikih yang saya jelaskan tadi. Pembahasannya sangat panjang lebar. Itu nanti pembahasannya beda dalam fikih. Kalau yang ketiga tadi, ya. Iya. Gimana? Oh, yang bayar dulu, baru barang datang. Jadi kan keterangan dari Pak Ustaz, kalau bayar duluan bisa dikembalikan, ya kalau bayar barang datang bisa dikembalikan. Barang datang dikembalikan. Nah iya, makanya itu yang tidak saya singgung. Yang tidak saya singgung itu, yang saya singgung adalah COD yang mendekati, maksudnya yang mendekati kepada muamalah syariat adalah ada barang dulu. Barang dulu ada, nah baru bayar. Itu yang mendekati. Tapi kalau kita bayar dulu, nah ini karena kita bayar itu nggak ada barangnya, hanya lihat gambarnya tok. Nah di sini kita hanya bayar, nggak ada barang. Nah di sini permasalahan yang lebih mendetail lagi dalam muamalah. Di sini. Ya wallahu alam, ini permasalahannya panjang lebar pembahasannya di kitab fikih. Adapun yang ketiga, jadi yang ketiga tadi adalah kalau kita beli tidak dijelaskan aibnya. Makanya tadi di sini kalau kita berjualan, di sini mengatakan kalau kita berjualan, maka kita jelasin aibnya, kekurangannya apa. Ini apa maksudnya, apa yang rusak, apa yang menjadi gak nyaman, di sini jelasin. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah menjelasin dari awal, lalu orang tersebut tetap membeli tetap. Dan ketika dia telah membeli, ketika suatu hari terjadi suatu hal yang telah dijelaskan dari awal tadi, bahwasanya ini rusaknya bagian ini, apakah berdosa? Enggak berdosa, karena sudah menjelaskan dari awal, dan sudah tidak ada suatu hal yang merasa dirugikan. Kenapa? Karena dia membeli dengan sukarela. Tapi beda halnya kalau dia itu menjual, tidak dijelasin kekurangannya, aibnya nggak dijelasin, kekurangannya nggak dijelasin. Nah di sini ketika dibeli muncullah kekurangannya tadi. Nah inilah yang menjadikan perselisihan di antara penjual dan pembeli. Makanya seyogyanya kalau kita menjual, jelasin kekurangannya apa, minusnya apa. Kekurangannya karena sudah lama dipakai, itu aja nggak apa-apa. Kekurangannya karena ini pernah jatuh, nggak apa. Ketika dia beli, ketika ada error misalnya seperti itu, kan sudah jelasan dari awal. Nah, seperti itu. Maka apakah berdosa? Enggak, kalau dijelasin. Kalau nggak dijelasin, ya berdosa, karena serupa dengan menipu. Begitu Bang. Yang penting dijelasin dari awal. Uangnya haram ya, sudah dijelasin. Iya, kalau dijelasin dari awal tadi. Iya. Namanya musibah. Betul, karena dia beli sukarela. Udah dijelasin nih barangnya, kekurangannya begini, kelemahannya begini, gini semuanya. Tetap dia beli. Enggak berdosa, tetap halal semuanya. Tapi kalau dia tidak menjelasin kekurangannya, di situ dan terjadi, itu sama halnya dengan menipu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita tetap diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
dijauhkan dari segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك في كل خير بما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدك صالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيدك صالحون انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم انا نسالك حبك وحب نبيك وحب من يحبك اللهم اجعل حبك حب نبيك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اسرار الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Pulang haji tambahan dia. Barang sama pasal lagi. Oh enggak. Iya, Pak. Soalnya sama Pak Arif. Pak Arif. Kalau saya